Oke, sebelum ke Mbak Ajeng, saya mau langsung ke Bang Aris dulu. Bang Aris, kita fokus soal data. Tadi kan Bang Aris menyampaikan bahwa datanya ini miris sekali loh Bang. Ini peningkatannya signifikan sekali. Dari tahun 2021 sampai 2022 tuh 52%. Itu kan yang melapor. Nah, bagaimana dengan yang tidak melapor, Bang Aris? Halo, Bang Aris? Oke, nampaknya kita terkendala komunikasi dengan Bang Aris. Kita coba perbaiki sambungan komunikasi kita dengan Bang Aris. Saya mau ke Mbak Ajeng kalau gitu. Mbak Ajeng tadi kan sempat menyampaikan ya bahwa korban kekerasan seksual atau pelecehan seksual ini berpotensi menjadi pelaku kekerasan seksual di kemudian hari. Ini proses penyembuhannya seperti apa ya? Karena saya tidak membayangkan bahwa korban ini kan pasti akan tinggal misalnya tadi di wilayah Banyumas ya, akan tinggal di lokasi yang di mana itu kan di rumah kan, Betul. di lokasi yang di mana dia mengalami pelecehan itu gitu. Nah itu proses penyembuhan secara traumatik itu gimana? Tentunya harus ada pendampingan ya terhadap korban, apalagi dia harus tinggal di tempat yang sama. Berarti nanti akan ada flashback trauma terkait dengan apa yang terjadi pada dirinya. Dan tentu saja ini harus disembuhkan, bagaimana caranya bisa healing dari kondisi tersebut, dan pada akhirnya semua sangat tergantung dari support sistemnya. Apakah memang bisa memberikan yang terbaik buat para korban supaya tidak terjadi lagi, ataupun misalnya berulang bahwa ya nanti bisa jadi bukan hanya lingkungan terdekatnya aja ya, nanti di kemudian hari dia akan mengalami hal yang sama. Nah pertanyaan saya selanjutnya begini Mbak Ajeng, kalau ada proses trauma healing lah ya, kita istilahkannya trauma healing, kita contoh kasus di Banyumas tadi ya, ini kan kasus kekerasan seksual terjadi pada anak, itu kan di ruang lingkup keluarganya, di rumahnya sendiri. Betul. Nah, ini proses trauma healingnya seperti apa? Sementara dia setiap harinya setelah kejadian ini harus tinggal di rumahnya, yang mana itu juga jadi lokasi kekerasan seksualnya gitu loh. Itu gimana ya Mbak ya? Sebaiknya bagaimana sih anak ini harusnya diberikan perlindungan ya? Apakah bisa ada dari sanak saudara yang lain yang bisa membantu dia untuk tidak tinggal di tempat yang menimbulkan trauma terhadap dirinya, atau bisa jadi dari pemerintah bisa memberikan tempat perlindungan anak juga, karena anak-anak dari korban kekerasan seksual tentunya akan mengalami banyak hal terkait dengan gangguan psikologis juga ya, karena ya dia harus menghadapi itu dalam kesehariannya. Oke, baik. Jadi trauma healing itu yang harus jadi concern bersama lah ya, lingkungan sekitar support system itu. Saya mau kembali ke Bang Aris. Bang Aris sudah bergabung bersama kami, Bang Aris? Ya sudah, yuk. Halo? Halo Bang Aris. Halo. Ya. Bang Aris, oke. Bang Aris, pertanyaan tadi dari saya Bang, tadi kan datanya ini cukup miris sekali ya, peningkatannya signifikan dari tahun 2021 hingga 2022 itu 52% Bang Aris. Nah itu yang melapor, bagaimana dengan yang tidak melapor Bang Aris? Iya, seperti apa yang saya sampaikan tadi, bahwa angka yang saya share atau angka yang saya sampaikan itu adalah pengaduan langsung yang diterima di bagian pengaduan di Komnas Perlindungan Anak. Itu yang langsung, dan tentu ini belum data yang dikumpulkan atau diterima lembaga-lembaga lain, baik itu lembaga-lembaga perlindungan anak di beberapa daerah maupun Polres dan sebagainya. Tetapi dengan angka 2.739 yang didominasi 52% itu adalah kekerasan seksual atau kejahatan seksual, ini cukup memprihatinkan. Kami lihatnya memang dari pengalaman kami menangani perkara ini selalu para pelaku-pelaku ini pernah mengalami kejahatan seksual sebelumnya dan seterusnya. Tetapi itu tidak pembenaran. Tetapi ada faktor-faktor lain saat ini remaja atau anak-anak yang menjadi pelaku dan korban itu banyak yang terinspirasi dari tayangan-tayangan media maya kita atau media sosial yang mengakibatkan dia memunculkan niatan-niatan untuk melakukan kekerasan. Nah itu anak-anaknya. Tetapi yang agak lucu memang dari pengalaman pengaduan itu, orang-orang dewasa seperti orang tua kandung dan seterusnya itu justru melakukan kepada putri kandungnya sendiri, seolah-olah itu adalah miliknya. Itu yang membuat kita selalu kesulitan di dalam kerangka melakukan penegakan hukum dan pencegahan terhadap ini. Oleh karena itulah Komnas Perlindungan Anak dengan menyadari kelemahan-kelemahan itu, baik itu penegakan hukum, keterlibatan pemerintah masih sangat kurang,
keterlibatan alim ulama, lembaga pendidikan juga justru itu adalah tempatnya yang tidak steril terhadap kekerasan atau perilaku-perilaku buruk terhadap murid-muridnya, maka perlu ada gerakan perlindungan anak yang berbasis keluarga dan berbasis komunitas. Jadi masing-masing kampung, masing-masing desa itu memperhatikan perkembangan anak-anak di wilayahnya. Nah, peran seperti ini, parti seperti ini belum dilaksanakan, belum terimplementasi. Itu yang saya sebut kegagalan pemerintah dalam rangka memberikan perlindungan bagi anak-anak yang mengalami korban-korban kekerasan seksual. Di mana-mana terjadi kekerasan seksual yang sangat-sangat memprihatinkan. Baru-baru ini saya menerima pengaduan di Brebes itu justru ada 6 orang melakukan kejahatan seksual terhadap seorang putri 16 tahun itu difasilitasi oleh kepala desa untuk melakukan perdamaian. Kan ini membuat gerakan perlindungan anak, melindungi anak-anak dari ancaman kekerasan seksual itu menjadi lemah. Lalu kemudian di tempat-tempat yang lain misalnya seperti Pompes dan sebagainya yang seharusnya menjadi lembaga yang steril terhadap anak-anak yang menjadi korban dari kekerasan itu, tetapi itu ternyata tidak bisa terlaksana dengan baik. Itu kendala-kendalanya. Kita tangkap poinnya, Bang Aris. Seperti ya, artinya baik. Ya, kita tangkap poinnya. Artinya pelaporan ini juga harus ada tindakan proaktif gitu ya. Karena memang sampai saat ini belum terdata untuk siapa saja dan persentasenya yang belum melapor. Sekali lagi terima kasih banyak Bang Aris. Mbak Ajeng, atas waktunya, Mbak Ajeng, terima kasih banyak. Terima kasih. Ya. Oke, minimal kita memulai dari diri kita sendiri, terutama bagi orang tua ya. Saya selama diskusi akhirnya jadi ikut merenung sebagai orang tua bagaimana langkah yang terbaik memberikan pemahaman pada anak-anak di lingkungan sekitar. Sekali lagi Bang Aris terima kasih, Mbak Ajeng terima kasih. Nah, sebelum menutup Apa Kabar Indonesia Pagi kali ini, kami ingin mengingatkan bila Anda ingin terus menyaksikan tayangan TV One pasca pemberlakuan analog switch off atau migrasi TV digital, Anda bisa kembali scan ulang set-top box dan juga TV digital dengan beberapa frekuensi di beberapa kota yang kami tayangkan ini. Oke, informasi tadi dari Bayu sekaligus mengakhiri perjumpaan kita di Apa Kabar Indonesia Pagi hari ini. Akhir kata saya Gina Vita. Saya Bayu Andrianto, terima kasih atas perhatian Anda. Selamat pagi dan sampai jumpa.